Israel akan menjadi salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun yang menjadi pertanyaan terbesar, bagaimana mereka bisa bermain di tanah merah putih kalau Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi? Sebelum kita bicara soal nasib timnas Israel, apakah bisa masuk ke Indonesia atau tidak, ada baiknya kita sedikit mengulas perjalanan mereka hingga bisa lolos ke Indonesia. Diketahui, tim berjuluk The Blues and White itu lolos ke Piala Dunia level junior tersebut sebagai salah satu dari 5 negara yang mewakili Eropa. Mereka lolos setelah menjadi runner-up Euro U19 edisi 2022 lalu. Mereka hanya kalah dari Inggris di partai final. 3 tim lainnya yang mewakili UEFA adalah Italia, Prancis, dan Slovakia. Lalu, bagaimana bisa Israel masuk Eropa, padahal letak geografisnya berada di benua Asia? Jika berbicara sejarah, Israel merupakan salah satu negara pendiri Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Mereka sempat menjadi anggota AFC pada tahun 1954 hingga dikeluarkan pada tahun 1974. Bagaimana bisa? Padahal mereka cukup berprestasi. Israel 2 kali menjadi runner-up Piala Asia pada tahun 1956 dan 1960, serta sekali menjadi juara pada tahun 1964 saat menjadi tuan rumah. Nasib Israel di AFC mulai mengalami masalah pada tahun 1957. Saat itu, negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab League melakukan aksi boikot terhadap Israel. Persoalan itu muncul tidak lepas dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Di kualifikasi Piala Dunia tahun 1958, sejumlah negara ramai-ramai menolak melawan Israel. Selain timnas Indonesia, hal serupa dilakukan Turki, Mesir, Sudan, dan bahkan Belgia. Israel nyaris lolos ke Piala Dunia 1958 tanpa bertanding sama sekali. Namun, FIFA kemudian mengadakan partai playoff tambahan antara Israel melawan Wales. Israel akhirnya gagal lolos karena kalah 2 kali saat menghadapi Wales. Pada tahun 1964, Israel terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia. Sejumlah negara memilih mundur di babak kualifikasi, mulai dari Myanmar, Pakistan, Singapura, Kamboja, Indonesia, Jepang, Filipina, Cina, Afghanistan, Ceylon yang saat itu bernama Sri Lanka, dan Iran. Akhirnya, 4 tim lolos ke Piala Asia 1964 yang diselenggarakan secara round robin. Selain Israel, ada India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Israel menjadi juara usai menang dalam 3 pertandingan. Aksi menolak melawan timnas Israel kembali terjadi di Asian Games 1974. Di penyisihan grup B putaran kedua, Korea Utara dan Kuwait menolak melawan Israel. Israel lolos ke final dengan hanya melakoni 1 laga di putaran kedua dengan menekuk Burma 3-0. Namun, Israel harus puas dengan medali perak usai kalah 0-1 dari tuan rumah Iran di final. Setelah itu, negara anggota AFC mengadakan pemungutan suara yang diajukan oleh Kuwait. Hasilnya, 17 negara ingin Israel keluar dari AFC, sedangkan 13 lainnya berpendapat sebaliknya. Sedangkan 6 negara memilih absen. Israel pun resmi terusir dari Asia. Nasib Israel menjadi terombang-ambing usai lepas dari AFC.
Mereka sempat berkompetisi di UEFA saat mengikuti kualifikasi Piala Dunia 1982. Setelah itu, Israel sampai mengungsi ke Oseania. Mereka menjadi bagian dari OFC pada tahun 1985 hingga 1989. Mereka mengikuti kualifikasi Piala Dunia 1986 dan 1990 lewat jalur OFC. Pada tahun 1991, klub-klub Israel mulai mengikuti kompetisi di bawah naungan UEFA. Dan akhirnya, pada tahun 1994, mereka mendapatkan keanggotaan UEFA secara penuh. Ini terjadi setelah 20 tahun Israel terusir dari Asia. Lalu, bagaimana nasib Israel pada Piala Dunia U20 Indonesia di tahun ini? Diketahui, pada tanggal 23 November 2020, Ditjen Imigrasi Indonesia telah membuka pelayanan visa elektronik bagi warga Israel, termasuk 7 negara lainnya yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, yang dikhususkan untuk keperluan keluarga, bisnis, kerja, hingga investasi. PSSI melalui Ketua Umumnya Erick Thohir juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akan tetap menyambut hangat kedatangan Israel. Erick mengaku sudah melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kemenko Polhukam untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi konsekuensinya harus benar-benar kita jaga dengan baik-baik. Oleh karena itu, kita kerjasama dengan pemerintah, ada dari Kemenlu dan ada dari Kemenko Polhukam jelasnya.